Halo, selamat datang di channel Sartika Indriana. Ini channel pertama kali mau nge-vlog tentang daerah dimana saya tinggal ya. Jadi ini saya tinggal di Kalimantan Tengah. Ini saya di Desa Bruta ya teman-teman. Jadi saya tinggalnya di desa. Nah ini posisi di depan rumah saya. Syukurlah udah aspal ya kalau di depan rumah saya, tapi di ujung-ujung kesana masih beberapa jalan yang masih tanah ya. Jadi syukurlah kalau di depan rumah ini sudah mulai gak debu. Di sini jalannya terbagi dua ya teman-teman ya. Jadi ada jalan yang masih tanah. Di seberang sana itu khusus untuk jalan mobil yang besar-besar ya teman-teman. Jadi yang sebelah sini khusus untuk kendaraan bermotor dan mobil-mobil yang bukan yang besar, karena ada mobil-mobil perusahaan. Oke, ini posisi depan rumah saya. Tinggal di desa itu buat saya sangat nyaman karena entahlah kenapa ya, dari dulu lebih seneng kalau tinggal di desa. Selain biaya hidupnya juga lebih murah ya, karena kalau di desa mau beli daun singkong, terus kita mau maksudnya kalau daun singkong nggak beli ya. Jadi tinggal petik aja, ada di beberapa di sekeliling rumah itu banyak sekali daun singkong teman-teman ya. Jadi udah nggak perlu kita membelinya. Kemudian ada beberapa buah yang di sini kita bisa menikmati, pisang, pepaya. Ya disyukuri aja teman-teman. Jadi awal cerita saya tinggal di Kalimantan itu dengan perjuangan yang lumayan panjang, perjuangan yang cukup cukup banyak cerita, suka dukanya bisa sampai di Kalimantan, di Borneo itu luar biasa loh. Jadi ceritanya awal saya ada di Kalimantan itu bukan diajak sih, tapi waktu itu di telepon dengan saudara di sini. Beliau bercerita, aduh kalau di Kalimantan masih prospeknya masih bagus ya untuk berjuang, untuk kalau kita bisa beli tanah di sini itu masih luas ya prospeknya. Waktu itu juga nggak tahu kenapa awal-awal di telepon itu langsung hatinya tuh kayak tertarik. Terus tiba-tiba juga sering mimpi ada di Kalimantan gitu. Udah ngebayangin banget Kalimantan itu seru ya kayaknya gitu. Nah akhirnya satu waktu saya cuman saya doa sama Tuhan, saya bilang sebenarnya saya pengen lihat Kalimantan, gimana sih Kalimantan itu. Puji Tuhan dengar, dengan cara Tuhan itu saya bisa ke Kalimantan main gitu ya. Waktu itu saya sambil bawa beberapa kayak dagangan gitu, bawa baju ke Kalimantan. Sampai di sini luar biasa, kayaknya nyaman gitu. Padahal kalau dibanding dengan tempat tinggal saya kan dari Sumatera ya teman-teman, itu jauh berbeda gitu. Kayak kalau di Sumatera udah di dekat kecamatan, kalau di sini untuk ke kecamatan juga masih agak jauh.
Tapi entah nggak tahu kenapa rasanya seneng banget ada di desa, di Bruta ini ya, namanya itu Desa Bruta, Kabupaten Lamandau. Itu saya seneng banget tinggal di sini. Sampai waktu itu saya telepon sama suami bilang, enggak ah, enggak tertarik ada di Kalimantan katanya. Kalimantan itu jauh, terus enggak deh katanya. Tapi karena saya yang terus apa ya, membujuk dan merayu, akhirnya sang suami juga mau untuk ikut ke Kalimantan. Meskipun sebenarnya awal-awal sih berat ya teman-teman, karena kita berjuangnya dari emang benar-benar dari mulai lagi gitu. Karena sebenarnya kalau dari mertua saya juga berat sih, karena cucu pertama anak saya waktu itu dibawa ke Kalimantan, itu pasti yang hal-hal yang sangat berat. Tapi memang dengan tujuan yang kalau menurut saya apa ya, demi masa depan gitu. Pengennya sih gitu. Jadi kalau di sini masih yang suatu saat nanti saya tuh punya keyakinan kalau di Kalimantan itu pasti suatu saat nanti itu apa ya, hidup kami itu akan diberkati gitu. Dan dengan perjuangan yang kesini cukup sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dengan perjuangan yang luar biasa. Waktu itu ingat banget pertama kali di Kalimantan itu 2013 akhir ya, 2013 itu kita bener-bener yang udah deh melangkah gitu dengan iman ke Kalimantan, nggak bawa modal yang banyak gitu. Kita tinggal di rumah yang apa ya, bukan rumah sih, kami bilang itu gubuk ya, beberapa petak aja ya, dengan ukuran kecil seadanya. Waktu itu saya bilang sama suami, kita memang harus berjuang sama-sama ya teman-teman. Aduh, sedih kalau inget zaman itu. Jadi awal-awal di sini saya itu sebenarnya nggak bisa yang namanya buat kue ya, tapi karena saya ngelihat peluang, uh, saya harus bantu suami karena suami kan basicnya di bengkel motor, tapi karena masih merintis memberi kepercayaan kepada pelanggan-pelanggannya di sini, jadi saya ikut untuk membantu. Jadi sebisa saya coba, akhirnya saya coba buat kue, buat makanan. Awalnya itu buat kue itu bantet teman-teman ya, buat bolu itu bantet, aduh ngalor ngidul rasanya, tapi saya nggak nyerah, saya tetap coba buat. Akhirnya dengan keinginan yang bener-bener dari hati, akhirnya justru malah bisa berkreasi. Saya jual beberapa kue seperti donat, bolu, bahkan makanan basah itu saya titip ke sekolah. Saya juga saya jual ketika saya nganter anak saya sekolah. Saya bawa pakai motor dengan anak saya ya, teman-teman berangkatnya pagi-pagi. Itu bukan perjalanan yang dekat. Jadi anak saya itu sekolahnya ada 15 kilo dari rumah saya. Jadi lumayan jauh, dan sambil bawa kue anak saya bawa ke sekolah. Nanti pulang sama-sama dengan anak saya gitu ya, sampai beberapa waktu seperti itu. Bahkan saya kadang sore berjualan keliling gitu. Itu buat saya apa ya, kenangan yang nggak terlupakan gitu. Buat saya itu perjuangan yang saya nggak mau lupain, karena itu bagian dari kenangan suka duka. Nah, akhirnya kita sama-sama berjuang di sini, walaupun nggak mudah ya teman-teman. Ternyata
di perjalanan itu hampir setahun itu suami saya nggak betah di Kalimantan. Sebenarnya bukan karena orang-orangnya ya, kalau di Kalimantan itu apalagi suku Dayak, kami itu sangat-sangat senang bisa ada di Kalimantan. Kalau kita di Sumatera atau di luaran kan selalu nyangka kalau orang Kalimantan itu gitu. Kadang ada yang aduh jangan deh, orang Kalimantan itu mungkin bisa makan orang. Itu salah besar teman-teman. Jadi ternyata suku Dayak yang terutama yang ada di Kalimantan itu, yang ada di daerah saya itu baiknya luar biasa. Kalau kami ya, kalau saya kan suku Jawa itu menurut kami udah orang yang baik ya, artinya dari sopan santun dan sebagainya gitu. Tapi justru lebih dari kami merasa seperti itu. Jadi dari tata bicaranya, sopan santunnya, budayanya, kami itu sangat-sangat kagum gitu. Jadi kalau kita bertamu terus kita disuguhi makanan, itu kita harus makan ya teman-teman. Mungkin disuguhi minuman, makanan gitu, jangan sampai tidak dimakan, karena ada sih istilahnya bisa kepohonan. Artinya maksudnya sebenarnya supaya kita benar-benar menikmati jamuan itu gitu loh. Maksudnya ayo pamali ya bahasanya mungkin gitu. Jadi benar-benar baik dan luar biasa ya. Buat kami is the best pokoknya kalau suku Dayak di Kalimantan. Nah, nggak kerasanya itu mungkin karena suami saya tuh sedang penyesuaian gitu ya. Jadi banyak hal lah yang membuat suami saya mungkin merasa wah beda suasana. Maksudnya kalau di sana di kecamatan rame, kalau di sini dulu di desa Bruta itu masih sepi ya teman-teman. Terus jalannya masih aduh, pokoknya kalau hujan licin, kalau panas debu. Bahkan pernah kalau pas kita masih musim kemarau kita harus pakai mantel teman-teman. Iya, bukannya untuk penangkal hujan, tapi untuk penangkal debu. Jadi luar biasa banget pokoknya. Jadi kalau kita mau ke kota kabupaten itu, kalau dulu itu bisa 2 jam kita nempuhnya, karena jalannya lumayan jangkauannya masih agak sulit ya gitu. Harga-harga juga cukup lumayan kalau dibanding dengan Sumatera, tapi buat saya nggak tahu kenapa saya tuh senang aja tinggal di sini. Waktu itu suami saya sempat pulang, kita sempat pulang juga gitu. Ayo kita pulang aja ke Sumatera lagi. Saya ikut pulang sih waktu itu, tapi beberapa bulan di sana, belum sampai 1 bulan saya itu sudah keinget lagi gitu. Jadi ada yang bilang gini, kalau sudah minum air lamandau itu biasanya bakalan balik lagi. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi saya tuh sempat yang kepikiran, aduh rasanya pengen balik nih. Udah doa di Tuhan, saya sebenarnya pengen balik ke Kalimantan. Ada cara Tuhan itu memulangkan saya ke Kalimantan. Waktu itu ada temen orang tua saya itu, saya nggak nyangka tiba-tiba datang ke rumah saya yang ada di Sumatera, padahal jaraknya jauh. Beliau cuma bilang, itu aku mau ketemu sama bapak katanya, aku mau lihat Kalimantan gitu. Oh iya, saya bilang, tapi saya belum tahu kapan pulangnya, saya bilang. Tapi beliau itu seperti mengajak. Terus saya bilang, aduh saya nih belum ada biaya untuk tiket ke sana. Sampai beliau bilang nggak apa-apa, saya pinjamkan nanti kalau sudah ada dikembalikan. Wow, saya bilang memang itulah caranya saya harus balik lagi ke Kalimantan, harus balik lagi berjuang di sini. Waktu itu suami saya masih di Sumatera, saya cuma bilang ayolah balik lagi, saya yakin kok ada rencana Tuhan di Kalimantan itu buat kita. Nah, sempat beberapa waktu akhirnya suami saya juga ikut ke Kalimantan. Nah, dengan perjuangan yang cukup
manis ya. Karena kalau dibilang susah tuh buat kami suka duka. Jadi awal-awal itu memang kami di sini masaknya pakai kayu api, teman-teman. Terus mandinya limbah air di sumur. Yang tadinya kalau di Sumatera itu semua udah listrik, ya udah semua serba colok. Kalau di sini masih yang 180 berbeda. Tapi nggak tahu kenapa saya itu menikmati. Jadi kita balik ke sini, kita berjuang, berdoa, berusaha dengan dengan penuh tekad dan kesabaran. Dan puji Tuhan tahun 2015 waktu itu saya keterima kerja di kota kabupaten. Jadi saya jadi satpam security di sebuah bank, teman-teman. Nah di situ saya mulai nabung, saya mulai potong gaji saya untuk beli tanah yang ada di Kalimantan, tanah perumahan. Dan tahun selanjutnya saya juga ini potong gaji saya lagi untuk modal buat rumah lah, teman-teman. Jadi saya sama suami sama-sama berjuang, dan puji Tuhan waktu demi waktu terlewati. Meskipun sekarang belum dibilang sukses, belum sama sekali, enak belum juga, masih banyak perjuangannya, teman-teman, masih banyak tanggungannya. Tapi satu hal yang kami syukuri, bahwa kami melewati banyak hal di Kalimantan itu dengan luar biasa. Kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, kita tekun, kita menjalaninya dengan syukur, itu luar biasa banget, teman-teman. Hidup kita itu benar-benar meskipun bukan selamanya mulus dan enak, tapi rasanya itu ada kebahagiaan tersendiri di tengah suka dukanya. Nah itu sedikit cerita, teman-teman, sampai perjuangan saya selama di Kalimantan. Doakan saya di sini juga akan terus berjuang, masih bareng anak-anak saya itu yang satu udah kelas 3 SMP, yang kedua udah umur 3 tahun. Kita di sini sambil menikmati indahnya Kalimantan, suasana desa, dan terus berjuang untuk masa depan bersama dengan anak-anak dan keluarga dengan syukur. Jadi buat kita yang sedang berjuang, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti di tengah jalan. Percaya bahwa Tuhan itu selalu punya cara buat nolong kita, ya. Jangan memandang ke belakang, mungkin dulu di belakang enak seperti ini, kok sekarang begini. Tapi ingat bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah setiap waktu untuk kita. Jadi mungkin sekarang kita sedang diproses, kita sedang ditempa, tapi lewat proses itu membuat kita itu nanti murni, ya, membuat kita itu akan masuk ke dalam berkat-berkat Tuhan gitu, teman-teman. Jadi tetap semangat buat kita semua yang sedang berjuang, yang sedang berproses. Kita sama-sama melewatinya. Erat labora, berdoa, berusaha, bersyukur. Seperti saya juga masih harus berjuang, saya harus masih jualan keripik, teman-teman. Ada vlog saya yang saya buat itu keripik tempe. Sebisa apapun yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan, saya akan jalani, nikmati dengan sukacita di sini. Doanya semoga kita sehat-sehat, tetap semangat, tetap berdoa dan berusaha. Salam semangat, sampai jumpa lagi ya di vlog saya, Sartika Indriana. Terima kasih.